Kalau kita mau menjadi murid Yesus, berarti kita tidak hanya belajar dari pengajaran Yesus, tetapi kita menghidupi misi Yesus. Kita memuridkan. Kalau selama ini kita merasa sudah menjadi murid Yesus, tapi kita belum pernah punya hati untuk memuridkan, saya mau katakan, kita belum menjadi murid yang sejati. Menjadi murid berarti kita menjalankan misi Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, "Aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Siapa yang menjadikan kita penjala manusia, Bapak Ibu? Mas Andreas, siapa yang menjadikan kita penjala manusia? Yang menjadikan kita penjala manusia adalah Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada Simon yang dipanggilnya, "Aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Yesuslah yang menjadikan kita, bukan diri kita sendiri, bukan pendeta yang menjadikan kita, bukan orang tua kita yang menjadikan kita, tetapi Yesus yang menjadikan kita. Banyak orang berpikir kan, waduh, saya mau memuridkan, saya mau memuridkan orang ini, tapi saya kan masih seperti ini. Doa saya juga masih bolong-bolong, baca firman Tuhan juga saya masih bolong-bolong. Aduh, pantas gak ya, pantas gak ya, bisa gak ya, bisa gak ya. Nah, kalau kita masuk dalam kondisi yang seperti ini, sampai kapanpun kita gak akan bisa pernah memuridkan. Nah, itu yang tadi saya bilang, iblis bekerja memanipulasi. Ia tidak mau banyak orang menjadi murid Yesus. Karena itu iblis bekerja bagaimana orang hidup dalam kepalsuan. Karena jelas dikatakan di sini, "Aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Berarti bukan kita yang membuat orang, bukan kita yang membuat diri kita menjadi menjala manusia, tetapi Tuhan yang membuat kita menjala manusia. Artinya kalau Tuhan memberi kita murid, Dialah yang memampukan kita untuk memuridkan orang ini. Bukan kemampuan kita, bukan pengalaman kita, bukan kekuatan kita, tetapi Tuhan yang akan memampukan kita. Karena itu mari kita semangat memuridkan. Karena orang yang tidak memuridkan, mereka akan sama seperti orang Farisi. Sama seperti waktu seseorang belajar komputer, tetapi setelah dia belajar komputer, dia tidak pernah mempraktekkan, nggak pernah mengajarkan kepada orang lain, maka apa yang terjadi? Ilmunya akan hilang. Betul nggak? Tapi kalau dia mengajarkan, kalau dia mempraktekkan, maka ilmu-ilmu yang baru akan dia peroleh. Ilmu-ilmu yang baru akan bermunculan, rasa ingin tahunya untuk belajar lagi, lebih lagi. Nah, itu yang Tuhan mau ketika kita ada di proses pemuridan. Waktu kita memuridkan seseorang, kita belajar banyak hal, kita akan mengalami banyak hal dari apa yang Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita, baik juga orang yang kita muridkan. Waktu kita memuridkan itu artinya kita sedang membagi berkat, membagi hidup kita kepada orang ini. Waktu kita membagi berkat, kita diisi dengan berkat yang baru dari Tuhan, sehingga orang yang memuridkan selalu seger dalam hidupnya, nggak pernah lagi letih lesu dalam melayani Tuhan. Karena apa? Karena waktu ia melihat bagaimana Tuhan bekerja, memulihkan, memberkati, mengubah orang ini, ada kepuasan yang Tuhan berikan, ada sukacita yang Tuhan berikan dalam hati kita, sehingga hidup kita selalu segar, bersemangat. Tapi kalau nggak memuridkan, kita akan letih lesu, karena kita nggak melihat hidup kita berarti, karena kita tidak melihat bagaimana Tuhan memakai kita mengubah orang lain, bagaimana Tuhan memakai kita memulihkan hidup orang lain. Suatu hari orang-orang yang tidak memuridkan, imannya akan stagnan. Berapa banyak saudara kita yang imannya akhirnya stagnan. Mereka akhirnya merasa, aduh, pelayanan lagi. Aduh, ke gereja lagi. Mending aku tidur di rumah, mending aku jalan-jalan. Padahal setelah mereka jalan-jalan, pusing. Kenapa? Karena uang yang harus mereka belanjakan di rumah, mereka belanjakan untuk jalan-jalan. Pusing jadinya.
Tapi waktu kita terlibat dalam pemuritan, kita disegarkan karena Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana Ia bekerja. Bagaimana Tuhan memampukan kita melihat orang lain bertumbuh, melihat orang lain hidupnya diubahkan, hidupnya makin diberkati, hidupnya makin dipulihkan oleh Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tangkap visinya Tuhan.